Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakumullah. Kajian kita pada hari ini adalah kita akan sama-sama membahas masalah zakat. Apa arti zakat secara lughat? Apa arti zakat secara istilah? Kemudian apa-apa yang wajib dizakatkan? Dan siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu, dan bagaimana cara pembagian daripada zakat. Zakat itu kalau secara lughah az-zakat bermakna tathhir. Zakat itu secara bahasa artinya membersihkan atau mensucikan, sesuai dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Yang kedua, az-zakah bimakna numu atau bimakna nama. Zakat itu pada logah, pada bahasa artinya tumbuh. Jadi kalau orang mengatakan zakat zar', artinya tanaman itu sudah tumbuh. Zakat itu juga secara bahasa bimaknal madhi, artinya memuji. Fala tuzakku anfusakum, artinya jangan kamu memuji dirimu. Di zakat di sana diartikan dengan memuji. Yang keempat, az-zakat bimaknal barokah. Zakat itu artinya adalah barokah. Kalau orang mengatakan barokat an-nafaqah, barokat di sana artinya berkah. Yang kelima, az-zakat itu artinya kathirul khair, kebaikan yang banyak. Jadi kalau orang mengatakan fulanun zakin, itu artinya fulan yang mempunyai banyak kebaikan. Itulah makna zakat secara logat. Sedangkan zakat secara istilah fuqaha adalah apa yang dikeluarkan dari hartanya orang yang telah wajib dizakatkan. Kalau uang misalnya zakatnya 2,5%, maka yang 2,5% itulah yang dinamakan dengan zakat. Kemudian apa-apa yang wajib dizakatkan
Dan siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu. Benda yang wajib dizakatkan itu ada 8, dan yang wajib menerima zakat itu juga 8 asnaf. Benda yang wajib dizakatkan itu yang pertama adalah emas, kedua perak, masuk di sana dijal. Kemudian yang ketiga adalah unta, keempat adalah sapi, kelima adalah kambing, keenam adalah korma, anggur, dan terakhir adalah makanan yang menguatkan seperti padi, beras, jagung, dan kedelai. Kemudian zakat itu diarahkan kepada 8 asnaf. Itu yang telah disebut oleh Allah secara berurutan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal ghalimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil al-ayah. Hanya saja ini sebagai dalil bahwa tidak ada yang boleh diberikan zakat itu kecuali hanya yang 8 asnaf. Itulah maksud Allah menggunakan innama, menggunakan adatul hasr. Hanya saja zakat itu atau sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah di sini di mana zakah. Zakat itu hanya diberikan kepada yang pertama adalah fuqara, jam'u faqir. Orang yang fakir. Al-faqir definisinya adalah man laisa lahu malun wala kasbun. Itulah makna fakir. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha. Usaha yang layak. Walaupun ada usahanya tetapi tidak layak. Tidak dihitung. Itulah makna daripada fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Yang dikatakan miskin itu adalah man lahu malun wa kasbun. Orang yang punya harta dan punya usaha yang layak, tetapi tidak sampai mencukupi penghasilannya di bawah cukup. Itu yang termasuk orang miskin. Misalnya kalau sehari misalnya dia butuhkan beras 5 kilo makanan keluarganya, tapi ia hanya mendapatkan 4 kilo, 4 kilo setengah. Orang itu namanya miskin. Orang itu butuh punya baju 5 tapi bajunya hanya 4. Orang itu termasuk miskin. Orang itu butuh kepada sepeda motor, tapi dia hanya punya sepeda.
orang itu namanya miskin. Orang itu butuh kepada mobil, tapi dia hanya punya sepeda motor. Orang itu juga dinamakan miskin. Jadi pengertian miskin itu lebih luas, sangat luas. Tergantung kepada setiap orang. Yang penting kurang dari cukup, itu dinamakan orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Yang dikatakan amil adalah orang yang telah ditugaskan oleh imam untuk mengambil zakat, untuk mengumpulkan zakat dan membagi zakat. Itulah yang dimaksud dengan amil. Kemudian selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf, segat isim maf'ul. Orang yang perlu dijina. Artinya orang yang masuk Islam dan Islamnya belum kuat. Jadi perlu diperkokoh, diperkuat keislamannya dengan kita berikan dia zakat supaya jangan goyah setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Itulah mu'allaf. Kemudian selanjutnya adalah riqab. Riqab itu artinya hamba sahaya. Tetapi hamba yang mukatab, bukan hamba yang khairu mukatab. Hamba yang dijanjikan merdeka oleh tuannya, wajib dia diberi untuk menembus dirinya agar dia menjadi orang yang merdeka. Kemudian selanjutnya adalah orang yang gharim. Gharim itu artinya orang yang berutang. Berutang untuk dirinya dan berutang untuk orang lain. Yang penting jangan berutang untuk maksiat. Berutang untuk kebutuhan dirinya dan berutang untuk kemaslahatan orang lain. Wajib dia diberikan zakat. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Kalau di zaman Rasulullah yang namanya sabilillah itu adalah orang yang berperang melawan orang kafir. Tetapi sekarang ini tentunya tidak kita akan jumpai seperti itu. Maka yang dikatakan sabilillah itu adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu, orang yang membuat pondok pesantren. Karena orang yang keluar dari rumah pergi menuntut ilmu, Rasulullah menyatakan kana fi sabilillah hatta yarji'a. Nilainya sama seperti orang sedang berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kemudian yang kedelapan yang wajib diberikan zakat itu adalah ibnus sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang musafir, kemudian kehabisan bekal dalam perjalanan musafir. Untuk mendukung supaya dia sampai kepada tujuan, mereka wajib diberikan yang namanya zakat. Kaum muslimin dan muslimat
rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Para ulama, para mazhab, terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana cara orang membagi zakat? Memberikan zakat kepada yang 8 itu sudah ijma, sepakat ulama. Hanya bedanya ada yang berpendapat zakat itu wajib diberikan dengan secara merata. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, zakat itu wajib diberikan dengan secara merata antara 8 asnaf kalau memang semuanya ada di satu tempat. Tidak boleh ada yang lebih banyak, ada yang lebih kurang. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Maliki, zakat itu yang penting wajib diberikan kepada yang 8 asnaf. Tetapi tidak perlu harus sama. Malah boleh diberikan kepada satu asnaf.